Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 64, 65 dan ayat 66. 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmah lakuntum minal khasirin. Walaqad alimtumul ladzina tatau minkum fi sabti fakunna lahum kunu qiratatan khasiin. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 64, 65 dan 66 dengan tema pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian dengan Allah. Ya, subtema yaitu mengisahkan orang-orang Yahudi bangsa Israel atas kesalahan-kesalahannya yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan atas mereka, yaitu kaum Bani Israel. Dalam keterangan ayat 64, sesudah kaum Bani Israel mengambil perjanjian dari Allah yang sudah disebutkan pada ayat di atas, ya, di situ perjanjian adalah peganglah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh dan tetaplah mengerjakan isinya, dan pelajarilah kitab Taurat itu dan perhatikan isinya dan amalkan hukum-hukum yang termaktub dalam kitab Taurat. Nah, tapi ternyata mereka kaum Bani Israel itu berpaling, melengos, cara Jawa melengos, berpaling, mengingkari dan tidak menepati perjanjian itu. Bahkan mereka banyak melanggar ketentuan atau undang-undang dalam Taurat itu, baik oleh nenek moyang mereka zaman dahulu, zaman Nabi Musa, maupun oleh mereka orang Yahudi, orang Bani Israel yang hidup di kemudian bahkan sampai hari kiamat. Jadi orang Bani Israel itu banyak menentangnya. Contoh umpamanya pada zaman mereka hidup di padang pasir yang tandus, setelah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Di situ mereka kaum Bani Israel menentang Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, melecehkan, mengejeknya, bahkan menyakitkan. Tidak itu saja, selalu melawan perintahnya. Itu zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Zakaria dan Nabi Yahya juga gitu. Kaum Bani Israel bahkan membunuhnya. Diingkari, membunuh, pokoknya macam-macam. Bahkan pada zaman Nabi Isa alaihissalam juga akan merencanakan akan membunuhnya. Tapi Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Ya.
Kemudian dilanjutkan keingkaran mereka kaum Bani Israel terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga diingkari. Ini kan termasuk bukti-bukti penyelewengan mereka dari Taurat. Jelas, buktinya jelas. Maka sudah sewajarnya lah, pantaslah orang-orang Bani Israel mendapat azab atau siksa dari Allah. Atau Allah melenyapkan nikmat dari mereka untuk selama-lamanya. Iya, nikmat dihilangkan, dilenyapkan, jadi sama saja tersiksa. Itu sepantasnya saja. Tetapi Allah tidak berbuat demikian, tidak melenyapkan nikmat, tidak menyiksanya. Karena apa? Allah punya rasa kasih sayangnya kepada hambanya. Jadi mereka tidak dibinasakan, tidak disiksa, langsung dilenyapkan, tidak. Allah selalu membuka pintu tobat bagi yang ingin kembali ke jalan yang benar. Bagi yang ingin kembali ke jalan yang benar. Ayat 65. Dalam ketentuan syariat agama Yahudi, pada hari ke-7 yaitu hari Sabtu, masyarakat atau orang-orang pemeluk agama Yahudi itu dilarang mengerjakan pekerjaan apapun, apakah mencari ikan, menangkap ikan, nelayan, karena itu khusus untuk beribadah. Kalau orang Islam hari Jumat, kalau orang Islam, bahkan undang-undangnya pada hari Sabtu itu, siapa yang melanggar kesucian hari Sabtu, pastilah ia dihukum mati. Sebab orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Ini menurut orang-orang Yahudi. Pada hari yang sangat dihormati yaitu hari Sabtu, itu biasanya ikan-ikan bebas bermunculan. Banyak ikan bermunculan sehingga menutupi permukaan air laut. Masya Allah. Karena hari itu tidak ada orang yang berani mengganggunya, tidak ada yang mengganggu, ikan itu muncul itu loh, banyak itu, tergiur loh, wah banyak ikan. Karena hari itu tidak ada orang yang berani mengganggunya masanya. Tapi kalau di luar hari Sabtu, aneh itu, ikan-ikan itu hilang lagi, tidak bermunculan. Nah, menurut ahli mufassirin, ahli tafsir menyebutkan larangan ini oleh mereka diakali, direkayasa oleh orang-orang Yahudi, orang Israel. Hari Sabtu kan tidak boleh cari ikan. Maka pada hari-hari sebelum hari Sabtu, mereka itu loh, orang-orang Yahudi loh, orang Israel, itu membuat kolam besar. Kolam yang besar dan air laut dialirkan ke dalamnya, dimasukkan, dialirkan. Hari Sabtu kan tidak boleh. Nanti pada hari Ahad mereka bekerja mengambil ikan yang sudah terjaring itu. Kok pinter benar. Tetapi dalam hukum Yahudi, Tuhan Yahudi, menurut Allah, hukum Allah, orang Yahudi itu tetap melanggar aturan. Kan ngakal-ngakali mereka yasa. Maka Allah menjatuhkan hukuman dengan menjadikan mereka golongan orang Yahudi, orang Bani Israel itu menjadi kera. Jadi kera. Sehingga mereka jauh dari kebajikan, jauh dari kebaikan. Akhirnya hina dan rendah seperti kera loh, manusia itu kera. Ya, menurut Mujahid yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, fisik mereka tidak ditukar menjadi kera, itu tidak, tetapi hati dan jiwanya dan sifatnya orang Bani Israel itu dijadikan seperti kera. Sehingga mereka tidak dapat menerima pengajaran, pelajaran, bimbingan, dan tidak dapat memahami ancaman-ancaman. Tidak dapat. Kenapa? Karena sifatnya, jiwanya, karakternya
dijadikan kera, kan binatang kera. Tetapi menurut ayat ini, golongan Bani Israel yang merekayasa tadi, ngakal-ngakali tadi, dihukum oleh Allah diserupakan dengan kera, persis dengan kera. Persis dengan kera. Bahkan pada ayat yang lain, mereka diserupakan dengan keledai. Firman Allah surat Al-Jumu'ah ayat 5. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, mengajarkan Taurat. Kemudian mereka tidak membawanya, maksudnya tidak mengamalkannya. Itu adalah seperti keledai. Keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Kelihatannya tidak bawa, tapi orang itu pintar. Tapi tidak disampaikan, tidak diamalkan, seperti keledai bahwa kitab yang tebal tapi tidak dibaca. Keledai itu kan binatang kecil seperti kuda itu. Lirik-lirik hitam putih. Kita juga gitu. Bisa jadi seperti keledai. Bisa baca tapi tidak bisa mengamalkan. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan Allah bisa belajar, bisa mengamalkan. Amin. Jumhur ulama berpendapat bahwa mereka benar-benar bertukar wujud menjadi kera itu sebagai hukuman. Hukuman apa? Hukuman terhadap keingkaran mereka itu. Ingkar kepada Allah, ingkar berjanji Allah. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka yang diubah menjadi kera tidak beranak, tidak makan, tidak minum, dan tidak dapat hidup lebih dari 3 hari. Jadi umur cuma 3 hari. Seperti hidupnya nyamuk aja. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang serupa, maksudnya gini. Surat Al-Maidah ayat 60. Dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Dan orang yang menyembah Tagut. Tagut itu menyembah selain Allah, dianggap Tagut itu. Ayat 66. Pada ayat 66 ini Allah menerangkan maksud dari hukuman yang dijatuhkan kepada Bani Israel. Maksudnya apa? Ya untuk menjadi pelajaran, menjadi kaca benggala, menjadi peringatan bagi manusia, bagi kita, agar mencegah perbuatan-perbuatan yang melampaui ketentuan, yang melampaui batas-batas yang sudah ditentukan Allah. Ya, baik untuk orang yang hidup pada waktu itu umpamanya, maupun yang hidup sesudahnya, bahkan hidup sampai hari kiamat. Jadi sebagai kaca benggala betul untuk peringatan, iktibar itu. Hukuman itu juga menjadi pelajaran yang baiklah bagi orang-orang yang bertakwa. Baiknya bagaimana? Iya, orang bertakwa akhirnya bisa mengambil pelajaran dengan segala macam kejadian dan untuk selalu menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Kesimpulan 1. Allah menerima janji dari Bani Israel bahwa mereka akan berpegang teguh dengan kitab Taurat, mempelajarinya dan mengamalkan isinya. Ini juga pada kita. Allah menerima janji dari kaum muslimin bahwa kaum muslimin akan berpegang teguh dengan kitab suci Al-Quran untuk mempelajarinya dan mengamalkan isinya. 2. Bani Israel pantas mendapat siksaan Allah di dunia. Kenapa? Bani Israel tidak menepati janjinya, tetapi Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Jadi apa? Tidak membinasakannya. 3. Di antara dosa mereka adalah melanggar larangan Allah. Apa itu pelanggarannya? Menangkap ikan pada hari Sabtu, yang pada hari itu seluruhnya mereka melakukan ibadah kepada Allah. Walaupun direkayasa hari Jumat, merekayasa nanti diambil hari Sabtu, tetap mendapat hukuman dari Allah. 4.
segala yang dialami Bani Israel pada zaman dahulu hendaknya lah menjadi pelajaran bagi kita untuk masa sekarang, untuk masa yang akan datang. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.